Shalom anak-anak, selamat pagi. Sekarang sudah hari Minggu lagi. Saatnya kita untuk apa ya kalau hari Minggu? Saatnya kita untuk beribadah. Sudah siap mau beribadah? Kalau anak kelas besar tentunya udah rapi ya. Kalau kita mau ibadah, sudah mandi, sudah siapkan semuanya? Kita mau ibadah. Dan sebelum kita memulai ibadah, kita mau mengangkat satu pujian saat pagi hari. Ibadah ini dalam pimpinan Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Siap semua anak-anak? Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan telah memberi berkat penyertaan kepada kami sehingga kami pada hari ini boleh beribadah walaupun secara online. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengikuti ibadah. Tuhan Yesus berkati hati dan pikiran kami saat kami ibadah, agar kami dapat sungguh-sungguh beribadah dengan baik. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami mau beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh, dengan penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa dan kita sudah pagi-pagi kalau bangun tidur kita mengucap syukur. Kita tadi sudah melakukan itu ya, pastinya. Nah, karena kita selalu berhubungan dengan Tuhan, kita mempunyai Allah yang kuasa. Allah kita itu sanggup melakukan segala hal, melakukan segala perkara tentang kemalasan kita, tentang kesombongan kita, kebosanan kita, dan Allah kita berkuasa menyembuhkan orang yang terluka, baik itu orang sakit, terluka hatinya. Allah kita sanggup melakukan atau mengubahkan segalanya. Anak-anak percaya? Pasti percaya. Kita katakan amin ya. Nah, kita akan menaikkan satu pujian. Allah
kuasa. Ikutin ya. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Antoni. Nah, anak-anak pernah nggak mengalami suatu masalah? Pasti pernah ya. Dan kadang-kadang yang tidak kita lihat, yang tidak kita pikirkan, itu terjadi dikenapi sama Tuhan, padahal kita sudah khawatir kalau kita tidak bisa melakukan itu. Tapi Tuhan mengubah segala sesuatunya sehingga kita mampu melakukan itu. Ada mujizat dari Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Terus kalau kita udah mempunyai masalah, akan ada indah hasil yang bagus seperti pelangi. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian, Pelangi Kasih.
Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Oke, mari lipat tangan, kita tutup mata kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, Tuhan terima kasih atas pimpinan-Mu. Kami boleh berkumpul kembali walaupun secara online untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan datang dan hadir tengah-tengah kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksud melalui firman yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Kau berikan. Tolong pimpin kami semua dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Alkitabnya sudah siap? Siap? Oke, ini Alkitabnya. Sudah siap semua ya? Oke, nah sebelum Pak Antoni akan mulai cerita, lihat gambar di samping sebelah sini. Ini adalah foto seorang fotografer yang berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi di dunia jurnalisme, di dalam dunia perfotoan sedunia gitu ya, namanya Pulitzer. Dia menampilkan foto ini, ya, nih. Foto ini ditampilkan menggambarkan sebuah keadaan yang sangat mengerikan, di mana ada seorang anak, ya, ada anak kecil itu yang kelaparan, badannya udah kurus kering, dan dia nggak tahu orang tuanya di mana ya. Cuman ini keadaannya di Ethiopia. Waktu Pak Antoni zaman SD juga itu udah setengah terkenal itu ya, di Ethiopia itu kelaparan. Ini di foto ini si anak sudah tinggal menunggu ajal. Dan di belakangnya itu ada seekor burung. Kalian tahu burung apa itu? Itu kalau bahasa Inggrisnya vulture ya. Vulture berarti burung apa ya namanya? Burung pemakan bangkai. Ketika makhluknya masih hidup, dia nggak mau makan. Tapi ketika makhluknya hilang nyawanya, dia udah punya insting. Burung itu punya insting, langsung dia samperin, dia cabik-cabik, dia makan. Jadi dan yang dimakan itu, yang dia intai itu bukan binatang ya, tapi manusia. Nah, hal ini sempat terjadi juga di sebuah planet namanya Bumi. Pada saat itu semua di mana-mana kelaparan. Nah, yang terjadi apa? Karena semua kelaparan, orang pada cari makan dong. Cari tahu di mana ada sumber makanan. Nah, tidak termasuk oleh sebuah keluarga yang ada di Kanaan ini. Mereka mencari tahu di manakah ada sumber makanan, di manakah bisa beli makanan. Dan ternyata keluarga ini mendapatkan berita bahwa di negara Mesir mereka sedang berkelimpahan makanan. Mereka masih punya stok makanan ketika di negara-negara lain tidak ada makanan sama sekali. Siapa yang kita bicarakan? Ya ini yang cerita minggu kemarin, yang ketika seseorang malah jadi naik pangkat jadi seorang penguasa, ya. Nah, diceritakan di Kejadian 42, dibuka dulu. Alkitabnya dibuka. Buka Alkitabnya. Masih ada yang bengong. Hei, Alkitabnya dibuka. Ambil Alkitabnya. Nah, iya tuh ada yang bengong juga. Oke. Kita buka Kejadian 42 ayat 1-38. Panjang Pak Antoni, betul sekali. Ya, bahannya kita ini panjang. Tapi dari kita ini kita bisa lihat dari judulnya. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Nah, ketika di tanah mereka di Kanaan, di mana Bapak Yakub tinggal bersama anak-anaknya, terjadi kelaparan. Orang pasti harus cari makan ya. Cari makannya kemana? Akan tetapi yang bikin lucu begini. Ini ada yang di ayat berapa ya? Di ayat 1b mungkin ya. Bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Hoi, cari makan, cari kemana? Malah bengong." Saking bingung cari makan di mana, bengong. Tetap Yakub yang berpikir, "Hei, kenapa malah berpandang-pandangan saja?
telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Masih tetap seorang ayah yang berinisiatif untuk kelangsungan hidup keluarganya. Ini anak-anaknya malah jadi bengong sendiri ya. Aneh. Nah, oke. Kemudian berangkatlah 10 orang saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Tapi yang paling kecil namanya Benyamin nggak ikut ya. Oke. Nah, kenapa Benyamin nggak ikut? Karena ayahnya takut Benyamin akan hilang seperti kakaknya Yusuf ya. Nah, makanya Benyamin nggak boleh ikut. Nah, oke. Setelah itu mereka datang ke Mesir dan perjalanannya jauh ya. Perjalanan jauh, bawa perbekalan. Mereka ketika sampai ke Mesir di ayat 6b mau ke 7 nih belakang. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Nah, ini sesuai dengan mimpi Yusuf zaman dulu sebelum dia dibuang, sebelum dia dimasukin ke dalam sumur ya. Nah, bahwa 7 berkasnya, saudara-saudaranya itu akan tunduk ke berkas punya Yusuf. Bulan, matahari, bintang, dan planet-planet itu menyembah sujud. Dan ini terjadi kan. Nah, itulah yang Tuhan rencanakan sebetulnya ya. Nanti kita lihat belakangnya. Mereka apa tadi? Mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya di ayat 7, segalalah mereka dikenalnya tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak. Katanya, "Dari mana kamu?" Jadi penguasanya Yusuf ini harus jaim dikit ya. Jaga image-nya dikit supaya nggak ketahuan bahwa itu kakak-kakak aku gitu ya. Padahal itu sekitar udah 20 tahun lebih nggak ketemu kan. Jadi kakak-kakaknya nggak mengenali Yusuf ya, karena Yusuf pasti pakai apa, baju penguasa, udah berkilauan, belum topinya, mungkin mukanya lebih terawat ya, jadi nggak dikenali. Tapi Yusuf mengenali kakak-kakaknya. Nah, apa yang terjadi di ayat yang ke-9 itu dibilang, wah ini katanya, kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Jadi Yusuf sengaja bikin jebakan supaya kakak-kakaknya tinggal di situ, supaya diam di situ. Jadi dibilangnya, wah ini pengintai nih, masukin ke dalam penjara. Oh enggak tuanku, kalian bisa baca nanti di sini di ayat yang ke-13 nih. Mbak Antoni baca sedikit ya. Hamba-hambamu ini 12 orang, kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami dan seorang lagi tidak ada lagi. Tidak ada lagi, itu di depan siapa? Mereka nggak tahu ya. Oke. Nah, jadi wah ini mah harus pengen tahu bener apa mau beli gandum atau gimana. Jadi akhirnya mereka ditahan. Kemudian yang di ayat ke-18, kita loncat ayat 18. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini. Pada hari yang ketiga berarti apa? Mereka ditahan selama 3 hari. Ya, di penjara ya pasti dikasih makan lah ya. Kayaknya akan di penjara ya dikasih makan ya. Kalau di luar kan harus cari makan, kalau di penjara dikasih makan. Di ayat 18. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah. Jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Di ayat 20, tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku. Saudaramu yang bungsu artinya apa? Adiknya Yusuf, Benyamin. Bawa, dia pengen ketemu kayaknya. Jadi dia akalin sedikit. Sok, udah, satu aja tinggal, sisanya pulang. Bawa gandum. Supaya nanti yang di rumah gak kelaparan. Tapi kamu harus kembali lagi ke sini untuk menjemput satu orang saudara kamu yang di sini yang tinggal. Yang ditinggal itu siapa ya? Ruben ya? Yang ditinggalkan. Oh bukan, Ruben yang bilang begini. Tuh kan dibilangin juga dulu tuh jangan apa-apain Yusuf. Jadi lihat
kita juga diginihin katanya gitu kan. Ruben yang bilang begitu. Akhirnya mereka semua pulang. Mereka pulang, tinggal satu orang. Tapi ayat 24 nih. Kelihatan Yusufnya bersandiwara nih. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Aduh, pengennya mah kakak mungkinnya datang peluk nih. Udah makan yang kenyang bawa pulang, ayah bawa ke sini pengennya. Tapi nggak semudah itu. Kita lihat lagi, ya. Di ayat 25 Yusuf memerintahkan bahwa tempat gandum dan uang mereka kembalikan. Jadi mereka belinya berapa? 10 karung ya, kasih 10 karung, uangnya balikin lagi, masukin ke dalam karung. Ya, dan ini diketahui di ayat yang ke-28. Ketika mereka beristirahat, saudara-saudaranya istirahat, katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Waduh, ada apa ini ya? Nah, ini sebuah kejadian yang sangat ya aneh ya kalau kita alami sendiri ya. Kita dibaikin sama orangnya sangat baik gitu. Nah, tapi yang sangat baik ini karena Yusuf, dia sangat baik kepada saudara-saudaranya. Yang sampai akhirnya nanti diceritakan untuk minggu depan, ya, si Yakubnya itu ketika anak-anaknya pulang, dia dikasih tahu bahwa dia harus balik, mereka harus kembali lagi untuk menjemput satu orang saudaranya lagi, dan Benyamin harus dibawa. Yakub itu nggak tega. Yakub dia bilang, di ayat 36, dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Nah, berarti Simeon yang ditinggal di sana ya. Simeon tidak ada lagi, sekarang Benyamin hendak kamu bawa. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Jadi ayahnya yang akan kehilangan segalanya. Nah, dari cerita ini kita mau belajar bahwa apa? Ternyata Tuhan itu memang mempunyai rencananya sendiri. Tuhan akan melakukan, memberikan indah pada waktunya. Ketika Yakub kehilangan Yusuf, beban berat ya. Beban berat, katanya mau jadi si anak-anaknya akan jadi 12 suku bangsa. Tapi ternyata beban yang harus dilaluinya sangat berat oleh Yakub. Yusuf hilang dan sekarang kelaparan parah. Nah, apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Kita bisa belajar bahwa ternyata Tuhan itu sudah berencana dengan hidup kita untuk masa depan kita. Kita nggak tahu bagaimana ke depannya. Tapi satu yang penting, kita harus menaruh iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan pertolongan dan juga tempat untuk kita menaruh harapan. Jadi salah kalau kita menaruh harapan pada manusia, karena manusia bisa bohong, bisa lalai, bisa tidak menepati janji. Tapi kita harus menyimpan, kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, ya kita berusaha. Tapi jangan lupa juga bahwa kita harus berdoa supaya Tuhan bisa mendengar apa yang jadi keinginan kita. Dan Tuhan nanti akan menggenapinya tepat pada waktu kita membutuhkannya. Ya, jadi Bapak Yakub juga setelah kehilangan anak, capek, mungkin beban batin ya. Nah, akan tetapi indah pada waktunya ketika kelaparan. Ini cerita minggu depan sih sebetulnya. Ketika kelaparan melanda di mana-mana, ini anakku ternyata jadi seorang penguasa di sana gitu, ya. Itu akan sesuatu yang indah. Nah, anak-anak, kita mau belajar untuk tetap berdoa, untuk menaruh iman kita, untuk tetap percaya dan juga menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan, kapan ya COVID selesai?
kita menaruh harapan kita pada Tuhan. Kita berdoalah pada Tuhan. Kita minta melalui, nanti Tuhan bekerja mungkin lewat dokter-dokter, lewat vaksinasi. Ini Pak Antoni udah vaksinasi sekali loh. Nanti sekali lagi. Ya, lewat vaksinnya atau mungkin ada obat barunya lagi. Orangnya juga taat-taat, pakai masker, cuci tangan kemana-mana. Kalian gimana? Ya, kalau yang masih itu jangan jalan-jalan ke mall dulu lah. Ya, grab food aja. Atau masak di rumah, masak bareng-bareng. Ya, menjalin kekeluargaan. Itu orang-orangnya jadi taat, jadi penyebaran COVID juga tidak jadi semakin menurun. Ya, oke. Nah, demikian cerita dari Pak Antoni tentang perjalanan saudara-saudara Yusuf dari Kanaan menuju ke sebuah tempat, di mana tempat itu yang menjual banyak makanan, dan ternyata tempat itu adalah tempat yang dikuasai oleh Yusuf. Nah, untuk ayat hafalannya, ayat hafalan ini kita akan buka dari ini. Apa coba? Ada yang tahu nggak? Ayo. Ya, tengah-tengah. Ya, Mazmur. Oke, good. Mazmur. Kita akan buka Mazmur 42 ayat 6b. Mazmur 42 ayat 6b. Ya, oke. Pak Antoni akan bacakan. Berharaplah kepada Allah. Tuh kan. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk firman yang singkat ini yang boleh hamba-Mu bawakan. Kiranya firman ini boleh tumbuh dan berkembang dalam diri anak-anak, di mana anak-anak boleh menaruh harapannya juga dan juga kepercayaan mereka kepada Tuhan sajalah. Biarlah Engkau Tuhan yang akan pimpin anak-anak-Mu yang masih kecil ini, supaya mereka bisa belajar untuk tetap berharap dan tetap beriman kepada Engkau dalam suasana dan kondisi apapun juga. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi saatnya kita akan memberikan persembahan. Walaupun kita ibadahnya di rumah, tapi kita akan tetap memberikan persembahan. Caranya bisa kita masukkan ke dalam amplop lalu titipkan kepada orang tua. Nanti orang tua yang akan menyampaikan ke gereja. Atau kalau yang mau transfer, caranya ada di layar ini. Ya. Nah, sambil kita menyiapkan persembahan, kita akan memuji satu buah lagu. Beri syukur. Bukan ya? Beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur. Sesaat dapat senang, beri syukur. Panjatkan doamu, seperti hatimu. Kasihnya akan jadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Sesaat dapat senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu. Kasihnya akan jadi milikmu. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Saat ini kita akan berdoa persembahan sekaligus doa tutup ibadah. Ya, jadi setelah doa persembahan langsung doa tutup, kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Ya, oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang kuduskan dan terimalah persembahan dari kami ini ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan ibadah kami di hari ini. Tuhan, kiranya firman yang telah diberikan pada kami, boleh kami masuk dalam hati kami,
dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tetap percaya pada Engkau, ya Tuhan, Allah kami, Allahku yang sangat berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.